kayak gitu. Akhirnya barulah bentuk. Nah ini yang menarik, kalau secara histori geografi wilayah persebarannya itu buat saya sangat menarik, karena gimana distribusi persebaran dan seterusnya. Karena gini, contohnya di Papua yang selama ini teori yang saya dapat, mangrove itu ada di hilir sungai, ternyata dia ada di tengah-tengah pulau itu ada mangrove-nya. Saya nggak tahu prosesnya itu memang dari gempa bumi bergeser, pecah dia dari daratan utama menjadi pulau baru, akhirnya dia ada di tengah-tengah. Menarik, sangat menarik buat saya. Itu gimana kok bisa seperti itu, ya itu Allah yang nyiptain. Itu buat saya bikin pecahnya teori yang selama ini kita dapat bahwa mangrove itu ada di hilir, ternyata di tengah pulau itu ada. Itu di Kabupaten Biak Numfor, dekat Pasifik, seperti itu. Jadi distribusinya pun ternyata di sana ada ayam hutan yang UGM itu tahun 99 atau 2000-an sempat ekspor ke sana, biologinya semuanya diangkut, ibaratnya fakultas UGM ekspor ke sana, karena itu ada datanya seperti itu. Nah proses ini, continental drift ini dan seterusnya nanti akan mempengaruhi kayak ibaratnya wadah lah. Kalau ember 5 liter pada saat diisi air 5 liter ya jelas. Nah, kalau wadahnya 10 liter ya dia harus 10 liter juga, menampung daya tampungnya kayak gitu. Tapi bisa berkurang dari 10 liter bisa. Tapi kalau memang yang wadahnya cuma 5 liter diisi 10 liter kan nggak mungkin. Jadi seperti itu. Ini semacam wadah. Nah selain itu nanti pembentukan distribusi atau wilayah zona di satu wilayah itu akan mempengaruhi. Contohnya kalau yang di dalam ini kita sebut dengan bentik. Bentik ini ada Batia, ada Abyssal, ada itu bisa di Palung Mariana ya, yang paling dalam itu kalau nggak salah sampai detik ini informasinya Palung Mariana sangat dalam. Kemudian kalau bergeser ke laut lepas itu ada Neretic Zone atau Oceanic Zone. Ini ada bentik umum dan dibagi lagi. Nah ini ada high tide, ada low tide. Nah ini ada intertidal, kawasan pesisir. Kalau di buku-buku itu ada supra intertidal, nanti ada yang menyebutkan intertidal, ada yang disebutkan littoral, ada supra littoral, ada intralitoral dan seterusnya. Nah jika dibagi lagi berdasarkan cahaya kedalaman, itu ada photic zone, ada apoptic zone. Kayak gitu. Kedalaman ini kemudian cahaya masuk, kemudian tipe substratnya gimana, kedalamannya itu akan mempengaruhi. Seperti itu. Kalau cahaya nanti kedalaman juga akan mempengaruhi jenis-jenis cahaya masuk. Kayak gitu. Kemudian itu satu ibaratnya, apalagi Indonesia yang istilahnya kepulauan terus dianugerah. Ya anugerah lah buat saya. Ya buat kita semua itu memang anugerah banget, karena memang yaitu menjadi beragam, kita punya biodiversity. Nah setelah itu anugerah pertama. Yang kedua, sepanjang tahun kita istilahnya disinari cahaya matahari yang nggak pernah terputus dan cenderung hangat. Karena proses pencahayaan nanti yang tadi photic zone dan apoptic zone tadi, itu yang kedua, yang sinar cahaya matahari. Yang ketiga, sebelum masuk yang ketiga ini, jadi pada saat cahaya matahari masuk, tidak semuanya itu diserap oleh yang ada di bumi. Bisa jadi ada yang diabsorpsi oleh awan, ada yang direfleksikan, ada yang dipantulkan. Kemudian ada yang langsung, tapi nggak semuanya juga. Jadi ada yang direfleksikan oleh istilahnya
laut itu hampir diserap semuanya, di daratan sama di awan yang memang direfleksikan dipantul kan. Nah 20%-nya diserap oleh atmosfer, 40 sekitar 60% daratan, yang paling banyak 20% dibuang lagi ke atas. Nah ini yang memang akan mempengaruhi hangat, karena gini, sejauh ini yang saya tahu terumbu karang di wilayah bintang 30 ke atas dia beragam, tapi lebih kecil dibandingkan 0 sampai 30 tropis lah kita bilang. Kita lebih beragam dan besar-besar. Kalau di wilayah subtropis ke atas itu beragam juga. Contohnya di Jepang beragam, tapi dia lebih kecil dibandingkan terumbu karangnya. Studi kasus yang saya lihat seperti itu. Nah, selain tadi, nah ini dia. Ada yang direfleksikan tadi soal itu akan mempengaruhi cahayanya yang masuk ke dalam. Kenapa cahaya biru lebih banyak diserap dan lebih banyak digunakan alat-alat advance seperti kimia, AS dan seterusnya, UV, karena memang panjang gelombangnya dia lebih dibandingkan dengan warna lain. Makanya kita lihat kenapa bisa berwarna biru karena ini. Kalau makin dalam kan distribusi biotanya akan berbeda. Tunggu lagi kuliah. Nah, selain itu dua tadi, selain ocean floor tadi, kemudian cahaya yang sepanjang tahun kita disinari, ini akan berpengaruh terhadap suhu permukaan laut. Ini dia 0 sampai 30 itu hampir 40 lah. Kadang saya ketemu di sini, di wilayah sini tuh masih emang udah dingin sih, sekitar 20 bawah lah. Di wilayah Amapus sana di Okinawa dia masih masuk cenderung hangat. Gitu. Makanya bersyukur sekali kita punya di wilayah tropis dibandingkan dengan wilayah yang 30 derajat ke atas, 30 derajat ke bawah. Nah, selain suhu tadi, kedua tadi, cahaya matahari dan ocean floor tadi, nanti ini secara gambaran umum ya, nanti mungkin kalau di wilayah Maluku, kalau untuk ada tadi yang ada siman tadi, yang vulkanologi tadi, itu akan berbeda. Nah, selain itu, dua tadi akan mempengaruhi suhu, ternyata suhu di perairan laut juga akan dipengaruhi oleh musim. Di sini di bulan Februari itu kisarannya 25, 23, ada yang 20 untuk wilayah sub, wilayah tropis. Tapi dibandingkan dengan Agustus itu dia lebih meningkat 28, kayak gitu. Dia lebih besar. Ya itu tadi saya bilang. Jadi selain satu sisi kita mau lihat yang mana, apakah wilayah kedalaman, berdasarkan musim, berdasarkan lokasi. Jadi sangat penting penentuan dalam menentukan kalian mau samplingnya seperti apa. Kayak gitu. Nah, selain itu, jadi itu gambaran umum saja. Tapi pada saat kita secara kedalaman itu akan berbeda. Untuk wilayah tropis kisarannya seperti ini, 25 ke atas. Kalau untuk temperate ya 10. Kalau untuk di wilayah kutub itu bisa dari 5. Tapi nanti ketemunya di wilayah di kedalaman misalnya di 2000. Yang satu lagi di wilayah 1000. Ini yang di sebelah ini yang ini berdasarkan season. Thermoplane ada yang tahu thermoplane itu apa? Lagi. Kayak pembatas suhu gitu nggak sih Pak?
sedikit lagi. Ada yang tahu? Lapisan di dalam air. Hampir sedikit lagi. Jadi termokrin itu bisa dibilang satu lapisan air yang memang dia drastis suhunya berubah. Ini dipengaruhi oleh musim. Bisa jadi karena upwelling atau downwelling. Upwelling dan downwelling itu dari dalam, dari bawah ke atas. Downwelling itu dari atas ke bawah. Ini upwelling dan downwelling itu juga dipengaruhi oleh angin atau geografis juga. Makanya ocean floor tadi akan mempengaruhi wilayah. Misalnya Bali itu wilayah Indonesia Timur tuh ada zona upwelling yang memang nutriennya diangkat dari dasar ke atas. Nah ini akan menguntungkan biota yang ada sekitar karena nutrien yang di bawah tadi teraduk, kemudian menyebabkan fitoplankton sumber makanannya. Nah fitoplankton sendiri akan menjadi sumber makanan biota yang lain. Jadi seperti itu. Kemudian ikan pun akan melimpah. Itu kayak gitu. Jadi termokrin itu proses perubahannya sangat cepat di satu wilayah. Ini di Samar ya, mungkin ini sama. Kalau di Bali itu saya lupa di bulan tertentu dia. Nah, jadi temperatur itu akan mempengaruhi proses kedalaman, proses ini juga akan dipengaruhi oleh letak geografis atau ocean floor tadi ataupun cahaya matahari, letak geografisnya. Nah, pada musim-musim tertentu salinitas dan temperatur itu akan dipengaruhi oleh musim. Contohnya di summer itu akan berbeda dengan di winter. Jadi ada isopaikna, nanti kan harus tahu nih, ada isopaikna, ada termokrin tadi, kemudian ada eutrofikasi dan seterusnya. Kalian harus tahu ini karena ini basic banget. Jadi kalau kondisi tertentu ini isopaikna misalnya. Kemudian ini ada termokrin, ini dia suhu batasannya di sini. Dia berubah drastis tapi hanya misalnya 100 sampai 200. Udah hanya situ saja. Jadi drastis langsung lebih dari 200 dia akan berubah atau lebih stabil. Nah di sini perubahannya sangat drastis. Kalau di atas sini dia stabil tapi tahu-tahu langsung berubah. Ini akan mempengaruhi pada distribusi biota itu sendiri. Nah, jadi prosesnya akan kemungkinan nanti saya akan bahas di UAS nih, nanti soal-soal yang harus paham. Nah, selain season tadi, ternyata harus tahu SST, ada high tide, ada low tide dan seterusnya. Nah, di permukaan itu ini data tahun saya ambil sekitar tahun 2009. Ini datanya saya ambil, sudah dipublikasikan. Ini surface temperatur itu cenderung lebih hangat. Dia kenaikannya 0 dalam 50 tahun 0,13 derajat Celcius. Ini data NOAA yang memang ada lah. Jadi suhu perubahan iklim, pergeseran istilahnya pergeseran pasang surut air laut itu akan mempengaruhi kondisi surface temperatur. Yang paling dampaknya, yang paling berpengaruh itu adalah perubahan iklim. Nah, halo. Iya Pak. Masih ada ya? Masih 10 menit lagi ya. Nah, ini Karlanskit tahun 2010 ini lihat kalian suhunya.
anomalinya ya sangat menarik. Di sini posisinya dingin, di sini lebih hangat. Jadi kondisi lingkungan itu sama, Allah tuh nyiptain berpasang-pasangan. Nah, ternyata di satu wilayah pun akan dekat, di wilayah lain akan hangat. Itu sudah hukum alam, sudah pasti. Kalian harus pahami itu. Ini satu sisi hangat, satu sisi hangat, satu sisi ini akan mempengaruhi terhadap fitoplankton. Selain suhu, jadi ocean floor dan sinar matahari atau letak geografis dan sinar matahari itu akan mempengaruhi tadi suhu, kemudian salinitas. Salinitas juga nanti akan dipengaruhi oleh presipitasi atau curah hujan, di mana wilayah tropis itu cenderung dari lihat 0 sampai 30 atau sampai 50, 0 sampai 30 lah, 0 sampai 30 LU, 0 sampai 30 LS itu kisarannya sekitar 36, jadi 34 sampai 36 kisarannya seperti itu. Tapi kalian juga harus pahami bagaimana curah hujan di wilayah tersebut, bagaimana letak lintangnya seperti apa, dan seterusnya. Ada satu paper di wilayah antara Lampung Selatan dengan Lampung Utara itu berbeda. Itu ada satu paper, saya lupa dosen Ujri, orang kerjaan dia cuma hanya tahu letak geografis, cuma berbeda saja. Misalnya di wilayah di Lampung Selatan dengan Lampung Utara itu berbeda. Bagaimana pola distribusi biotanya, dan memang ternyata benar. Yang kemarin yang Dr. Arakaki itu dia cuma dari Jepang Selatan sampai Indonesia itu gimana sih distribusi ikannya, kan gitu ya. Nah, ini standar kisarannya, salinitasnya kalian nanti tinggal. Nah, selain salinitas, ternyata yang paling orang-orang oceanografi fisik, distribusi suhu dan salinitas nanti akan mempengaruhi DO dan seterusnya. Itu ini dia arus sabuk dunia, kita sebutnya. Ini Bapak Reza pernah cerita ini ya, yang kemarin itu ya, tahu kan yang mikroplastik itu, yang sodium mineral, masih ingat? Pokoknya bersama. Ini dia, kalau morsat, kalau lebih biomasanya lebih berat, dia akan tenggelam. Kemudian kalau ringan dia naik ke air laut. Ini dia, masuk ke sini, putar dan seterusnya. Indonesia tadi saya bilang salah satu keuntungannya letak geografis, cahaya matahari, kita dilewatin air hangat dari sini. Ini hangat ya, karena salinitas masuk ke sini. Makanya wilayah Indonesia itu namanya Arlindo, arus lintas Indonesia, dari Filipina masuk ke Sulawesi, keluar ke Bali, buang ke Australia sini, ke Indian Ocean. Nah, selain itu pH juga berpengaruh. Tadi yang Great Conveyor Belt tadi juga berpengaruh terhadap pH. Nah, ini pH-nya kalau untuk 0 kisarannya sampai 14, sampai detik ini kisarannya perubahannya 0 sampai 14 standarnya. Dan untuk terumbu karang misalnya 7,6 paling tinggi, misalnya ada yang bisa sampai 8. Kalau di Tangerang tuh ada sampai 8 misalnya. Kemudian kalau untuk ketak misalnya mulai dari 4. Nah, selain pH kemudian ada oksigen, kemudian selain oksigen ada juga, nah ini oksigen juga nanti akan mempengaruhi pola
dipengaruhi oleh musim juga. Kalian lihat Januari, Februari sampai Maret itu kisarannya 0 sampai 6. Kemudian Maret sampai Juni itu 8 sampai 12 dan seterusnya. Ini polanya berubah. Jadi keseimbangan tuh begitu. Turunan ini pola seimbang. Dan itu memang hukum alam. Nah, selain DO kemudian ada selain suhu, salinitas, pH, oksigen yang di dasar kimia fisik perairan laut ini ternyata ada juga tides atau pasang surut. Indonesia hampir memiliki 3, ada diurnal, semi diurnal, dan mix dan campuran. Kayak gitu. Nah, ini dia wilayah selatan Jawa, dia campuran. Campuran itu saya kasih contoh dalam satu waktu itu bisa terjadi dua kali perubahan. Pasang surutnya bisa pasang-pasang, kemudian misalnya setiap 12 jam dia berubah. Tapi kalau untuk semi diurnal, kalau campuran dia akan berubahnya nggak 12 jam, bisa 6 jam, 6 jam, 6 jam, kayak gitu. Nah ini pasang surut dipengaruhi oleh tadi Gerd, ada full moon juga. Setiap tanggal 13, 14, 15 Hijrah itu pasti full moon, itu akan mempengaruhinya. Kemudian letak geografis juga akan mempengaruhi pasang surut perairan laut. Sampai di sini ada pertanyaan?